Halo semuanya, perkenalkan saya Gregoris Gabriel dan hari ini kita mau bahas tentang quality education, di mana quality education ini adalah salah satu dari Sustainable Development Goals yang keempat. Oke, lanjut ya. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tahu semua dong apa itu SDGs dan apa itu SDGs nomor 4. Nah, kenapa sih SDGs 4 ini sangat penting? Nah, SDGs 4 ini sangat penting karena pendidikan adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Bertujuan untuk hak pendidikan berkualitas bagi semua individu tanpa diskriminasi dan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Nah, pada presentasi hari ini saya juga mengambil target 4.6, di mana target 4.6 ini diharapkan pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan melek huruf dan berhitung. Nah, kenapa sih melek huruf dan berhitung itu cukup penting? Nah, karena melek huruf dan berhitung ini menjadi dasar untuk pembelajaran lainnya, kemudian meningkatkan pekerjaan dan ekonomi, baik di pemerintahan maupun di global, kemudian menjadi dapat memperbaiki pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir adalah menjadi kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, sudah kami sediakan nih studi case mengenai kenapa sih pentingnya melek huruf dan juga berhitung ini. Tapi kita nggak langsung bahas di sini, kita mau bahas dulu mengenai leverage dan level-level dari SDGs 4.6. Nah, dengan level pemerintahan dan pendekatan cross-cutting, pendekatan lintas sektor memungkinkan pemerintah untuk mengatasi hambatan dan kompleksitas dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, dengan menggabungkan pendekatan cross-cutting dan leverage sumber daya, pemerintah dapat lebih efektif lagi nih dalam mencapai target SDGs 4.6 dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif menjadi hak bagi semua anak. Nah, selanjutnya melalui pendekatan cross-cutting yang melibatkan ruang sosial, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan jaringan luas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ini. Nah, terus selanjutnya dengan level global dan ruang ekonomi, pendekatan ekonomi global dan kerjasama internasional dapat memberikan sumber daya dan dukungan yang sangat diperlukan. Hal ini membantu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif dapat diakses oleh seluruh anak di seluruh dunia terlepas dari kondisi ekonomi negara mereka. Selanjutnya dengan leverage governance atau pemerintah dengan level global, di mana kerjasama global yang kuat dan tata kelola yang baik dapat memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif dapat diakses oleh semua anak di seluruh dunia, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Nah, selanjutnya dengan leverage ekonomi dan finance dan juga ruang sosial ekonomi, di mana pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi dan sosial membantu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif menjadi hak bagi semua anak, terlepas dari kondisi ekonomi maupun sosial mereka. Baik, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada diskusi lebih lanjut, boleh aja langsung komen di bawah. Thank you semuanya.